Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersama dengan guru kita, jauh-jauh kita culik nih ya dari kota Bogor ya, untuk hadir di kota Daeng, kota Makassar ya. Dan topik yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini yaitu tren boneka arwah perusak akidah. Wah, ini Masya Allah nih judulnya kelihatannya serem ya, horor gitu ya, tapi insya Allah kan banyak faedahnya nih. Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Baik-baik. Oh, baik-baik. Kalau di sini baji-baji Ji. Oh, baji-baji. Iya, kalau di Bogor kumaha damang ya Ustadz. Masya Allah. Gimana kabarnya? Sehat Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Masya Allah. Senang sekali akhirnya bisa ketemu nih dalam sesi podcast kita di Studio Hafayu. Nah, Ustadz, ini kali keberapa ke Makassar Ustadz? Kalau kali keberapa, mungkin ke beberapa kali ya ini. Udah berapa kali Ustadz? Iya, ke beberapa kali Makassar gitu. Karena sebelumnya Anda pernah di Makassar juga sih. Pernah di Makassar. Iya. Oh, berarti ada makanan favorit dong sini Ustadz? Makanan favorit Ana di sini coto. Coto. Itu enak tuh. Coto. Kalau coto di sini pakai daging capi Ustaz. Oh gitu, bukan pakai cuda bukan. Oh, bukan. Ada juga yang kayak gitu Ustaz ya. Nah, kalau ngomongin soto Ustaz. Nah, Ana tahu kalau di Bogor tuh kan lagi tren ya. Soto kuning Ustaz ya. Soto kuning Bogor, ada khas Bogor. Oh, Masya Allah, itu enak banget tuh ya, kuahnya kuning. Mirip-mirip kalau palu basah di Makassar Ustaz. Oh iya. Nanti harus cobain Ustaz ya. Palu basah boleh. Palu basah ya, oke. Nah, kalau bicara makanan kan lagi tren Ustaz. Iya. Terus kita lagi akan bahas satu tren yang lagi hype banget. Orang-orang tuh lagi pada penasaran mengenai yang namanya boneka arwah Ustaz, spirit doll. Ustaz udah pernah dengar belum Ustaz? Tahu sih, karena memang lagi rame ya. Iya. Di berita-berita itu dengar juga. Kayak gitu. Masya Allah. Jadi, Ana pengen tanya dulu nih Ustaz. Sebagai seorang Muslim, ya, bagaimana sih sebenarnya kedudukan boneka itu di dalam Islam, dalam syariat Ustaz? Oke. Boneka dalam syariat ya. Jadi gini, boneka itu kalau diartikan secara umum dalam bahasa Arab juga bisa diartikan surah. Nah, jadi bahasa surah itu artinya gambar. Tapi gambar yang 4 dimensi itu patung juga bisa diartikan surah. Juga gambar yang 2 dimensi foto itu pun bisa dikatakan surah secara bahasa. Kalau kita berbicara secara umum tentang surah, Rasulullah mengatakan laknatullahi musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang membuat patung dan gambar. Iya. Dalam riwayat lain, la tadkhulul malaikah bait fi surah wal kalb. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan malaikat enggak bakalan masuk dalam rumah yang ada anjing dan ada surah. Nah, surah di sini maksudnya adalah gambar dan patung. Oh, Masya Allah. Jadi kalau dalam Islam patung, terutama patung yang bernyawa ya, gambarnya orang bernyawa gitu, makhluk bernyawa seperti hewan, seperti manusia, hukum asalnya itu terlarang. Nah. Bahkan orang yang membuatnya Allah ancam atau Rasulullah ngancam dalam sebuah hadis, yaumul qiyamah yu'maru an yanfukhu fihi ruh. Di hari kiamat dia akan diperintahkan untuk meniupkan ruh kepada patung-patung dan gambar tadi. Walaysa binafikh, dia tidak akan bisa meniupkan ruh. Kemudian ketika dia tidak bisa, Allah azab dia dengan patung itu. Nah, ini kalau patung secara umum. Adapun boneka, boneka ini kan permainan berarti ya. Ada hadis-hadis yang seolah-olah memberikan keringanan dari hukum umum tadi. Hadisnya Aisyah. Suatu hari Rasulullah SAW pernah masuk ke rumahnya. Rasulullah bertanya pada Aisyah, ya Aisyah, ma hadi? Apa ini? Kata Aisyah, hadir al-ab banati. Ini mainan banati, anak perempuanku, boneka, sambil Aisyah menggendong-gendong. Dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah masuk, Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, apa ini? Ini kuda ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, apakah kuda bersayap? Maka Aisyah mengatakan, bukankah kau dengar bahwasannya Sulaiman alaihissalam memiliki kuda yang bersayap? Jadi dari hadis ini
para ulama mengatakan Aisyah bermain boneka Nah. dan boneka itu berbentuk banat, anak-anak perempuan, Nah. dan berbentuk kuda. Berarti kan berbentuk makhluk hidup. Iya betul. Bagaimana menggabungkan hadis yang melarang patung-patung makhluk hidup dengan hadis Aisyah bermain boneka? Bukankah itu bagian patung dari makhluk hidup? Maka di sini terjadi ikhtilaf ulama dalam menggabungkan itu. Iya. Jadi kembali kepada hukum asal, kalau patung itu untuk dihormati, dimuliakan, diagungi, Ya. maka itu nggak boleh. Tetapi kalau dia hanya untuk sekadar pendidikan, Betul. pendidikan kan ada faedahnya ya. Nah. Anak-anak mendidik atau belajar, Iya. atau dia tidak diagungkan dan mudah rusak. Maka para ulama memberikan keringanan untuk itu. Memberikan keringanan untuk itu. Jadi di sini kita harus bedakan dulu, apakah mutlak patung boleh atau boneka boleh, ataukah boneka yang mungkin dia boneka tapi diperlakukan seperti berhala. Oh, ada ya kayak gitu Ustaz ya. Ya diagungkan, Nah. diberikan penghormatan, Iya. atau mungkin diberikan ritual. Dia boneka tapi dia diberikan hak-hak sebagai berhala. Itu haram. Oh, Masya Allah. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika membahas tentang boneka, dia mengatakan kalau memang boneka itu hanya untuk bermain anak-anak wanita diperbolehkan. Iya. Tapi dia memberikan beberapa ketentuan, di antaranya jangan terlalu mirip manusia. Iya. Karena itu menandingi ciptaan Allah. Lalu juga di antaranya juga kalau para ulama yang lain mengatakan kalau bisa jangan yang selain terlalu mirip, jangan yang tadi diagungkan, dimuliakan. Perlakuannya itu biasa aja. Perlakuannya ya cuma hanya sekedar permainan dan hanya untuk mendidik saja, seperti itu. Ya seperti anak kita laki-laki punya mobilan lah. Iya. Gimana sih punya mobilan? Hanya seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau sampai memperlakukan khusus, Iya. itu masuk kepada larangan tentang berhala. Oh, nauzubillah. Jadi berhala itu apa saja, baik itu yang disembah atau patung atau bahkan boneka, tapi dia memiliki keyakinan-keyakinan khusus sehingga pengagungan kepada boneka tadi, itu berhala namanya. Dan itu termasuk sebab malaikat nggak masuk rumah kita. Masya Allah. Jangan sampai nih malaikat nggak mau masuk ke rumah kita Ustaz ya. Iya, kalau malaikat nggak masuk ke rumah kita, rahmat Allah ada pada malaikat. Kita khawatir. Ya, makanya suatu hari Iya, gimana Ustaz? Rasulullah SAW ingin masuk rumah. Iya. Ketika dia ingin masuk rumah, dia lihat di rumahnya ada gambar. Berubah wajah Rasulullah. Aisyah bingung. Tapi ketika melihat raut wajah Rasulullah berubah, Aisyah karena kecerdasan dan mengerti tentang perasaan suaminya, dia langsung bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ternyata karena ada gambar di dalam rumah itu. Sampai akhirnya Aisyah turunkan gambar itu, Aisyah jadikan di bawah. Jadikan alas. Sebagian riwayat dikatakan dirobek dijadikan alas. Iya. Disitulah Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang ada gambar dan ada anjing. Para ulama mengambil kesimpulan di sini, kalau gambar itu di bawah diletakkan, dihinakan, bahkan dirobek, Rasulullah baru mau masuk. Berarti kalau gambar itu, patung itu dimuliakan, diletakkan, Rasulullah nggak mau masuk. Bahkan Rasulullah mengatakan malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambar dan ada anjingnya. Jadi gambar sini dalam tanda kutip bisa 2 dimensi, bisa 4 dimensi. Itu semua dikatakan surah secara bahasa Arab. Seperti itu. Jadi sebenarnya boneka ini sah-sah saja dengan yang tadi ya Ustadz sampaikan, batasan-batasannya jangan terlalu mirip dan juga bahkan jangan diperlakukan istimewa. Diagung-agungkan. Nah sebenarnya mungkin kenapa akhirnya diagung-agungkan Ustadz? Karena ada yang kedua nih, ada arwah atau isinya, ada energinya Ustadz. Nah yang saya dengar nih ya, ini salah satu tren yang sudah lama dari negeri Thailand ya. Kemudian masuk ke Indonesia dan boneka ini katanya diisi dengan arwah-arwah anak-anak bayi yang meninggal karena korban aborsi ya, atau mungkin arwah-arwah penasaran, ceritanya seperti itu Ustadz, dengan dalih bahwa daripada arwah ini, arwah anak kecil ini ya dipakai oleh dukun-dukun untuk dijadikan objek atau subjek pelaku kejahatan dengan niatan si dukun tadi, mendingan kita pakai dalam bentuk boneka, dipakai untuk sesuatu yang jauh lebih baik katanya. Dan bahkan sekarang kan biasa ya istilah-istilah itu dikeren-kerenkan. Ya, tadi boneka arwah tapi dijadikan tren seperti spirit doll. Jadi orang yang tidak paham gitu Ustaz ya, spirit ini kan artinya bisa jadi energi gitu Ustaz ya. Nah sebenarnya kalau kita balik lagi Ustaz,
konsep arwah penasaran itu sendiri, Ustaz. Gimana sih dalam Islam, Ustaz? Arwah penasaran. Saya penasaran, Ustaz. Oh gitu ya. Saya juga jadi heran begitu. Artinya kalau ada arwah yang penasaran, Iya. kemana malaikat penjaga kubur? Kok dia bisa lari dari kuburan yang malaikat menjaganya begitu? Kita tahu orang Islam meyakini bahwasannya ada siksa kubur dan ada nikmat kubur. Ada malaikat penjaga kubur. Itu kan dari Islam. Iya. Jadi adanya arwah penasaran, arwah yang pergi ke sana kemari, arwah masuk kepada orang, itu bukan sama sekali dari Islam. Karena Islam tidak mengajari adanya arwah penasaran. Karena Islam mengajari kita bahwasannya arwah itu ya ada malaikat yang menjaganya. Dia tidak akan bisa pergi dari jagaan malaikat. Kalau dia amal soleh, maka dia akan nikmat dalam kuburannya. Kalau dia amalnya jelek, maka disiksa dalam kuburannya. Jadi arwah penasaran itu sama sekali bukan daripada ajaran Islam. Tidak ada arwah penasaran. Tapi kalau mereka bilang, tapi ternyata kok ada makhluk-makhluk halus begitu. Kita katakan itu bukan ruh. Ruh itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu jin yang bermain dengan mereka. Sehingga seolah-olah jin ini nanti berbentuk orang tua yang datang atau berbentuk bayi yang datang, tapi yang jelas itu bukan arwah gentayangan, karena arwah dalam Islam tidak ada yang gentayangan. Baik dia dapat nikmat di dalam kuburnya atau dia mendapatkan azab dalam kuburnya. Jadi tidak ada arwah yang gentayangan seperti itu. Jadi nggak bisa ditangkap gitu, Ustaz ya, terus di arwah tadi itu jin sebenarnya, Ustaz ya? Jin. Arwah ditangkap lalu mereka atur arwah, ya subhanallah, itu sama sekali bukan dari Islam. Itu bukan dari Islam seperti itu. Jadi mungkin karena sebab itulah ya, banyak yang tidak paham nih ya, kaum muslimin dan muslimat yang mungkin menyaksikan podcast ini, tidak ada yang namanya arwah penasaran. Lalu sebenarnya yang merusak akidah itu sebenarnya, Ustaz ya, karena tadi ya ada pengkultusan ya, jadi ada perlakuan istimewa terhadap boneka ini karena diharapkan boneka ini pertama bisa memberikan rasa bahagia. Katanya bisa memotivasi atau mengingatkan untuk beribadah bahkan, Ustaz ya. Atau bahkan ada juga yang bisa bilang ini jadi teman bicara saya saja gitu. Dan akhirnya diberikan perlakuan-perlakuan khusus nih, Ustaz ya. Ada yang memberi makan, dikasih minum susu katanya. Katanya bahkan tadi saya lihat postingan-postingan tuh ada yang ini anakku nggak mau minum susu, pengennya digendong mulu gitu ya misalnya. Nah, ini sebenarnya hal seperti ini bagaimana menurut pandangan Islam terutama dari segi akidah, Ustaz? Kalau dia meyakini dan harus memberikan sikap-sikap khusus kepada boneka tadi, jelas ini salah ya. Apalagi dia meyakini bahwasannya boneka ini memberikan arahan kepada dia, bisa minum, bisa makan, atau bahkan tadi memberikan semangat, atau mungkin ya ada mungkin membawa keberuntungan. Iya betul. Nah, ini semua bisa jatuh kepada kesyirikan. Jika dipahami seperti itu, Ustaz ya? Jika dipahami seperti itu. Kenapa kesyirikan? Karena menjadikan benda mati sebagai tanda untuk kebaikan. Bukankah orang-orang musyrikin dahulu menjadikan berhala-berhala mereka sebagai tanda-tanda untuk keberhasilan dan keberuntungan? Apa bedanya? Apa bedanya? Tentu sama seperti itu. Lalu katanya untuk menyemangat ibadah, ya itulah syaitan. Syaitan itu kalau masuk ke dalam menghancurkan akidah, mungkin terkadang dari arah-arah yang dia bisikkan seolah-olah baik, tapi intinya merusak akidah kita. Kayak begitu. Jadi boneka-boneka yang diyakini sebagai ada kekuatan spiritnya atau ada kekuatan keberuntungannya atau bisa bicara, itu semua adalah tipu daya syaitan. Dan kita nggak boleh percaya seperti itu. Allah yang memberikan kita rizki. Tanpa boneka itu kita diberikan rizki. Bahkan dahulu orang-orang musyrikin pun apa yang mereka lakukan? Dengan patung-patung dulu ya, patung-patung orang soleh. Itu tadinya mereka cuma mengadakan patung itu saja ada, tapi lama-kelamaan patung itu mereka yakini sebagai pembawa keberuntungan, penolak bala, sehingga mereka berikan makanan, kesukaan patung ini. Padahal tadinya patung orang soleh. Yang Allah katakan Lata wal Uzza wal Manat. Patung orang-orang soleh ini ketika mereka sudah menganggapnya lebih dari tadi keberuntungan tadi, menolak bala, sehingga mereka memberikan ritual-ritual, makanan-makanan, Allah katakan kesyirikan. Itu termasuk salah satu kesyirikan yang jelas-jelas kesyirikan seperti itu. Allah.
Nah, dengar kata akidah nih Ustaz ya. Mungkin banyak teman-teman juga yang masih belum paham. Boleh gak Ustaz kursus singkat akidah itu sebenarnya apa sih Ustaz? Akidah itu sesuatu dari kalimat akad itu adalah yang terikat. Jadi kalau dalam bahasa itu akad itu berarti terikat. Akidah itu yang terikat di hati kita, sesuatu yang kita yakini di hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Atau tentang apa yang kita yakini tentang perkara gaib itu pun termasuk akidah. Maka yang seperti ini ketika dia meyakini patung atau boneka atau ada arwah, ini kan berkembali kepada keyakinan. Maka itu kita katakan ini bisa merusak akidah. Karena dia meyakini sesuatu yang tidak datang dari Islam dan menganggap itu benar. Jadi kalau dia meyakini sesuatu yang tidak ada di Quran, di hadis, bahkan bertentangan dengan Quran dan hadis, keyakinan ini dikatakan akidah. Maka kalau akidahnya rusak, kita katakan salah. Maka dari itu tidak jauh kita katakan kalau ada orang yang menganggap boneka ini dengan keyakinan tertentu, berarti dia berakidah dengan keyakinan itu. Ini adalah bentuk daripada kesalahan. Kesalahan dalam akidah, dan ini bahaya. Kesalahan akidah bagi kaum muslimin itu bahaya, karena apa yang kita bawa di hadapan Allah nanti di yaumul qiyamah adalah keyakinan kita. Di kubur kita ditanya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ini akidah semua. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, ini semua akidah. Akidah ya. Jadi ini salah satu fondasi yang paling basic untuk seorang muslim ketahui sebenarnya Ustaz ya. Akidah ini. Ini suatu fondasi yang paling dasar. Jadi kalau kita katakan enggak kok, saya enggak mengagungkannya, saya enggak memuliakannya, tapi tetap kita khawatir kalau kita biarkan, kita tidak menjelaskan kepada kaum muslimin, akan terjadi kesyirikan. Dan mungkin bisa jadi terjadi kesyirikan ketika mereka meyakini boneka-boneka tadi bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sebagaimana awal kita katakan tadi, orang-orang musyrikin dulu, apakah pertama kali mereka bikin patung, apakah mereka langsung menyembah patung? Enggak. Tidak. Ketika mereka bawa patung ke Mekah di sekitar Ka'bah, tadinya itu cuman pemberi semangat mereka dalam ibadah. Role model gitu Iya, ini loh patung nenek moyang kita dulu yang dia orang soleh, yang suka bagi-bagi makanan samping Ka'bah. Jadi diadakan patung itu sebagai pemberi motivasi. Agar kita juga seperti dia, mengenang sejarah dia. Patung itu diadakan. Berjalannya waktu, orang-orang yang bikin patung meninggal. Ini dijelaskan oleh para sahabat. Anak cucunya gak mengerti, dikirainnya patung itu sebagai sesembahan. Akhirnya mereka menyembah patung itu sebagai perantara untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah katakan kesyirikan di dalam Quran. Jadi asalnya juga patung-patung orang musyrikin dulu bukan mereka langsung sembah. Hanya sebagai pemberi semangat untuk mereka. Seperti itu. Masalahnya di generasi selanjutnya itu tidak sampai ya. Tidak sampai. Maka dari itu Islam dari awal sudah mengkat, memotong. Jangan ada patung. Karena khawatir generasi berikutnya salah paham. Seperti itu. Foto pun jangan ada foto orang soleh. Kenapa? Karena khawatir ada orang-orang yang lemah menganggap orang soleh tadi bisa melihat dia, bisa mendengar dia. Akhirnya dia berinteraksi dengan foto orang soleh tadi. Padahal tidak akan mungkin orang soleh bisa mendengar permintaan kita, permohonan kita, nggak mungkin seperti itu. Naruh foto supaya dagangan laris gitu Ustaz ya? Ya itu sama. Sama juga Ustaz. Itu pun berhala dikatakan. Walaupun 2 dimensi tadi foto. 2 dimensi, karena foto-foto itu pun bisa berbentuk berhala. Maka dikatakan ada wathanun, ada sonam. Semuanya berhala kalau diterjemahkan. Tapi sonam itu lebih kepada berhala 4 dimensi. Kalau wathan itu lebih berhala kepada yang lebih umum. Baik 4 dimensi atau 2 dimensi atau benda apapun itu bisa dikatakan wathanun. Seperti itu. Afan mungkin bukan 4 dimensi, 3 dimensi mungkin. Yang 3 dimensi foto kan? Foto. 2 dimensi. Ada yang 3 dimensi, ada yang 2 dimensi. Iya. 4 dimensi itu mungkin nanti metaverse nih. Oh gitu. Yang terbaru ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat juga nih ya, tadi banyak yang menjadikan boneka itu sebagai penghibur hati Ustaz. Berarti ini ada kondisi jiwa yang kosong Ustaz, sehingga harus dihibur. Nah, saya jadi khawatir nih kalau ada orang mencari hiburan dan bicara dengan benda mati gitu ya. Bisa jadi kayak gitu Ustaz. Oh gitu. Bisa jadi kayak gitu. Iya. Enggak, maksud saya begini. Gimana Ustaz? Ketika kita mencari hiburan dengan benda mati yang kita ajak bicara seolah-olah hidup, kita khawatir itu halusinasi yang berlebihan. Itu harus diperiksa ke psikologis kalau seperti itu. Jangan-jangan salah dalam jiwanya.
Tapi kalau dia cuma tahu bahwasan ini boneka, bukan yang bisa menjawab dia dan bisa mendengar dia, ya sesekali lah seperti anak kita di rumah main boneka kayaknya ngobrol sama dia. Itu kan sesuatu yang masih wajar ya. Iya. Tapi kalau sampai dia meyakini anak ini mengabarkan, boneka ini mengabarkan, dan dia juga tahu apa yang dia ucapkan, saya rasa itu kejiwaannya harus diperiksa lagi. Dan Islam nggak mengajarkan itu. Jadi bagaimana sih tanggapan Islam tentang jiwa yang kosong? Iya. Jiwa yang kosong itu bukan kita lari dari Allah, tapi jiwa yang kosong itu kita harus kembali kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki jiwa kita. Nah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang? Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan man amila dzakari min unsa, atau tidaklah seorang laki-laki perempuan beramal soleh, pasti kami akan hidupkan dengan kehidupan yang baik. Artinya kehidupan yang baik di situ Allah akan hidupkan, tenangkan jiwanya. Maka itu dalam Quran Allah memanggil orang-orang beriman ketika mati, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Berarti ketenangan itu ada pada iman. Ketenangan itu ada pada zikir kepada Allah. Nggak percaya? Coba aja. Zikir sama Allah, banyak sholat, pasti tenang. Nah, contoh begini juga. Ya, gimana sih? Enggak, saya butuh interaksi, butuh yang saya pelihara, butuh yang saya lihat. Ya kita katakan cari yang lebih bermanfaat. Nah. Banyak kok anak yatim yang bisa kita adopsi. Iya. Yatim piatu yang bisa kita adopsi, bahkan dia hidup. Iya. Bahkan kalau kita kasih makan dia, kita hidupkan dia, Rasulullah mengatakan kafilul yatim ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang menghidupkan, menjaga anak yatim, aku dan dia seperti ini di surga. Pahalanya lebih jelas. Iya. Manfaatnya lebih jelas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berapa banyak ayat di Quran yang memberikan motivasi kepada kita untuk menjaga anak yatim. Iya. Bukankah ini lebih bermanfaat kalau kita memelihara mereka atau mengadopsi mereka? Lebih jelas pahalanya. Nah. Seperti itu. Nah, Ustadz, ini Ana mungkin pernah lihat postingan Ustadz ya di Instagram tentang komunitas anak-anak pang nih yang ngaji, Ustadz. Nah, kalau banyak yang menganggap kan mungkin ada yang menganggap di luar sana ya bahwa anak-anak pang itu anak-anak yang nggak jelas arahnya gitu ya. Nah, tapi ternyata mereka tetap bersemangat untuk mengaji, Ustadz. Ya, mungkin ada cerita-cerita menarik nggak sih dari teman-teman pang kita yang belajar ngaji itu? Masya Allah ya. Saya beberapa kali berusaha mengajak teman-teman yang biasa di jalan ya. Iya. Untuk dia berkumpul bersama kita, makan bareng gitu ya, untuk saling sharing, saling ngobrol. Ternyata sebagian mereka cinta agama kok. Masya Allah ya. Cinta agama kok. Sebagian mereka diajak sholat, mereka mau sholat. Atau ke sebagian mereka ketika kita berbicara masalah agama, mereka ada respek yang bagus gitu. Jadi menurut saya teman-teman yang di jalan bukan berarti semua mereka baik ya, bukan juga seperti itu, tapi mereka itu sebenarnya bisa kita ajak baik, insya Allah dengan izin Allah. Tapi mungkin perlu waktu atau perlu cara untuk kita masuk kepada mereka seperti itu. Kalau kita sendiri sih caranya ya lebih umum kepada tadi makan bareng gitu, atau ngobrol atau duduk bareng. Setelah itu baru kita ajak sholat. Ya kayak seperti itu sih. Jadi ada usaha-usaha untuk mendekati mereka gitu ya. Mereka, ya. Tapi setuju gak Ustaz? Sebenarnya setiap makhluk atau hamba dari Allah Subhanahu wa taala ini diberikan fitrah untuk bisa beribadah kepada Allah. Hatinya itu selalu mencari gitu, Ustaz. Pasti semua jiwa itu pada hakikatnya mencari Tuhannya. Mencari Tuhannya dan dia butuh kepada Tuhannya. Itu secara fitrah. Jadi kalau ada jiwa yang mereka tidak mencari Tuhannya, itu bukan jiwa yang sebenarnya, itu sudah terkontaminasi. Bukankah kita semuanya sering berdoa dalam kesulitan? Itu menunjukkan dia butuh Tuhan. Bukankah terkadang dia butuh kelapangan ketika dia sempit dan butuh yang menolong dia? Itu menunjukkan dia butuh dengan sesuatu yang di luar dia. Nah, itu semua ada pada manusia sebenarnya. Begitu juga mungkin teman-teman kita yang terkadang lalai, ya, yang lalai, mungkin mereka sibuk dengan kehidupan mereka atau mungkin tercebur dalam pergaulan yang salah. Pasti ada titik-titiknya mereka itu butuh Allah dan itu harus kita cari agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Masya itu. Allah. Jadi
kalau yang sudah terlanjur bergaul nih Ah. dengan arwah tadi Ustadz nih. Ah. Ya, ini gimana solusi terbaik untuk teman-teman yang sudah terlanjur seperti itu? Ada kesempatan untuk tobat nggak? Bergaul dengan arwah itu. Nah, ya dengan memiliki misalnya boneka arwah yang diisi tadi Ustadz. Iya. Tentu yang pertama tobat kepada Allah. Kalau dia meyakini keyakinan-keyakinan yang salah tadi, itu tobat kepada Allah. Karena itu keyakinan yang salah. Dan wajib bagi dia belajar ilmu agamanya. Kalau dia tidak meyakini, hanya mengikuti tren, kemungkinan lagi rame orang, pengenlah public figure gitu pengen Ustadz ya. eksis juga gitu ya, ngerame-ramein konten di Facebooknya atau di Instagramnya, mungkin kan bisa jadi seperti itu. Kita bilang janganlah ikut-ikutan sesuatu yang nggak bermanfaat. Nggak perlu orang mau masuk neraka kita ikut-ikutan juga di belakang. Ya Rasul sudah mengatakan la tattabi'una sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Jangan. Ya kalau dia punya keyakinan, dia harus tobat kepada Allah. Tapi kalau dia nggak punya keyakinan, cuman ikut-ikutan, kita katakan jangan. Lebih baik nggak usah. Ya tapi kalau memang sebelumnya sudah punya boneka, ya kita kembalikan kepada permasalahan tadi. Kalau bisa bonekanya jangan seperti boneka yang terlalu mirip, jangan diagungkan, jangan dispesialkan. Ya umum saja seperti potongan-potongan kain dan potongan-potongan bantal seperti itu. Jadi diperlakukan yang seperti biasa aja Ustaz, seperti biasa saja. Masya Allah. Baik. Nah, terus pertanyaan selanjutnya kalau dari saya sendiri Ustaz ya, yang namanya Pak Sutri, ya biasanya kan merindukan sosok momongan. Dan terkadang ada yang pengen nih ya supaya rumah kita tidak terlalu sepi. Akhirnya mungkin ada juga yang kepikiran untuk boleh nggak ya? Saya mempunyai boneka seperti ini supaya menjadi pemancing atau penghibur diri Ustaz. Kita selalu berbicara sesuatu yang lebih bermanfaat ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang merindukan momongan. Dan memang anak itu sangat menghibur. Maka saya nasihatkan lebih baik kalau dia mampu, dia mengadopsi manusia. Iya. Anak-anak yang tidak punya ayah atau anak-anak yang tidak punya ibu, anak-anak yang di panti asuhan, itu lebih mulia kalau mereka mengadopsinya. Pahalanya lebih jelas dan gak ada yang mengkritisi kalau situ. Pasti benar. Betul Ustaz. Dan pahalanya dari Rasulullah SAW, apalagi anak yatim, Allah sudah menjanjikan bahwasannya orang yang menanggung anak yatim itu akan bersama Rasulullah SAW di surga. Jadi kalau ditanya boleh nggak? Karena kami nggak punya momongan, kami pakai boneka. Saya berikan solusi yang lebih baik, yaitu lebih baik kau cari manusia hidup yang kau adopsi. Mudah-mudahan dia besar, dia bermanfaat buat dirimu. Bermanfaat, dia bisa berbakti lagi kepada kita. Ketika kita tua sudah nggak bisa apa-apa, dia bisa bantu kita. Boneka 10 tahun, 50 tahun, 30 tahun kita pelihara nggak bakalan bisa bermanfaat untuk kita. Nggak bakalan pernah bisa besar dia. Ya, jadi lebih baik kalau memang ingin mencari hiburan yang menyenangkan hati, ya lebih baik mengadopsi manusia. Yatim piatu ya. Yatim piatu. Masya Allah. Kalau bentuk menyantuni anak yatim sebenarnya Ustaz, apakah harus selalu dengan mengadopsi atau ada cara-cara yang lainnya? Ya memang sebenarnya sih kalau apakah hadis tadi kan orang yang menyantuni yatim itu bersamaku kata Rasulullah di surga seperti ini, apakah harus mengadopsinya terus menerus ataukah boleh memperhatikannya anak-anak di panti asuhan, sesekali kita jenguk, kita bawa hadiah, kita berikan sesuatu yang membahagiakan mereka, apakah itu termasuk dalam keutamaan memuliakan yatim? Kita katakan iya, termasuk salah satu keutamaan memuliakan yatim. Atau anak-anak yang tidak memiliki orang tua, atau bahkan anak yang dia nggak tahu orang tuanya kemana, kan mungkin saja ada anak-anak di panti asuhan yang dibuang orang tuanya. Ini kalau kita memperhatikan mereka, kita mengelus kepala mereka, apalagi anak yatim, mengelus kepalanya melembutkan hati kata Rasulullah SAW. Jadi boleh saja kita hanya sekedar menyantuninya tanpa harus mengadopsinya. Tapi kalau kita mengadopsinya juga dengan cara yang benar, ya tentu diperbolehkan selama kita tetap akui bahwasannya dia bukan anak kita. Ini bukan catatan ya. Ketika kita mengadopsi anak, boleh nggak anak itu kita nisbatkan kepada kita? Saya sebagai bapaknya, nggak boleh. Nggak boleh Ustaz ya. Nggak boleh. Rasulullah SAW ketika mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak, itu dulu namanya Zaid bin Muhammad.
Sampai turun ayat wad'uhum li abaihim, panggillah dia dengan nama bapak mereka. Akhirnya Rasulullah mengganti namanya kembali kepada nama aslinya Zaid bin Harithah. Itu termasuk anak adopsi Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah melakukan itu juga. Apakah bapaknya Zaid tidak ada? Ada. Bapaknya Zaid ada, tapi tidak ada di Mekah dan di Madinah. Seperti itu. Allah alam. Masya Allah. Jadi ada solusi sebenarnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan ini. Kalau punya kelebihan rezeki dikasih Allah, ada solusi dengan menyantuni anak yatim. Iya. Ini sekarang jelas kita ya? memberikan susu kepada boneka, pahalanya nggak jelas, bahkan dosanya bisa jadi jelas gitu loh. Jika diyakini kayak tadi Ustaz. Iya, tapi kalau memberikan susu kepada anak yatim, siapa yang pernah menyalahkan kita? Nggak ada, disupport malah ya. Disupport malah, bahkan semua orang kan membenarkan kita, bahkan Allah dan Rasul yang mencintai kita. Masya Allah. Ya. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu yang pasti? Kan ini sesuatu yang pasti kan? Iya betul. Menyantuni anak yatim ini, seperti itu. Allah alam. Nah, Ustaz. Baik. Nah, mungkin juga untuk topik selanjutnya ya, karena ini terkait dengan banyaknya orang-orang yang mengaku bahwa merasa bahwa mereka itu adalah orang-orang indigo, Ustaz. Bisa melihat makhluk yang tak kasat mata, makhluk gaib nih. Iya. Ini sebenarnya gimana, Ustaz? Ini sebuah penyakit atau memang ada yang kayak gitu? Kan Allah gambarkan sebenarnya makhluk jin itu dia bisa melihat kita dan kita nggak bisa melihat dia. Ini disebutkan di Quran. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana Ustadz kok sekarang kata Allah kita nggak bisa lihat dia tapi kita bisa lihat makhluk ini sekarang? Akhirnya para ulama menjawab yang dimaksud di dalam Quran, Allahu a'lam, bahwasannya kalian tidak bisa melihat dia adalah kalian tidak bisa melihat wujud aslinya. Iya. Tapi selalu dengan wujud-wujud yang berbeda sesuai dengan imajinasi manusia. Jadi bayangan kita nih. Iya, makanya suster ngesot nggak ada di Amerika. Nggak ada kan? Gak ada. Dracula nggak ada di Jawa. Nggak ada. Iya. Vampir nggak ada di Makassar, nggak ada kan? Ada di Cina begitu kan? Karena itu sesuai dengan imajinasi mereka. Sundel bolong ada nggak di Eropa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak nyampe sana. Si manis jembatan Ancol nggak ada juga kan gitu. Karena jembatannya nggak ada di sana. Gitu. Jadi kenapa setiap daerah punya gambaran sendiri tentang makhluk-makhluk halus ini? Karena memang tidak bisa melihat bentuk asli mereka. Jadi akan digambarkan sesuai dengan yang berkembang di masyarakat. Maka ada itu yang diistilahkan kepala terbang. Itu kan sebuah di daerah-daerah tertentu saja. Iya betul. Nah, jadi kalau sekarang kita kembali kepada masalah, kalau ada orang yang bisa melihat berulang-ulang. Di sini dia melihat perempuan, di situ dia melihat laki-laki. Kita katakan bisa jadi dia sedang diikuti jin yang berubah-ubah wujud. Ingin menyesatkan dia atau ingin mengganggu dia. Jadi begini, kalau kita sering mendengar sesuatu bisikan, bukankah itu gangguan? Bagaimana lagi kalau kita sering melihat sesuatu yang harusnya nggak kelihatan, bukankah itu gangguan? Itu gangguan namanya, bukan kelebihan, bukan. Apalagi dia ketika melihat, memperlihatkan, dia mengabarkan sesuatu yang di luar nalar kita. Itu gangguan syaitan. Maka orang seperti itu sebenarnya harus diobati, diruqyah agar jin dan syaitan tidak mengikuti dia. Seperti itu. Allah alam. Iya, soalnya kan suka banyak yang gitu, Ustaz ya. Hati-hati di sudut sana ada yang lagi berdiri hitam tinggi gitu ya, lagi melototin gitu ya. Nah, ini kan satu hal yang membuat temannya jadi takut. Dia sendiri pun takut gitu. Gitu. Dia sendiri kan pun takut kan, terganggu kan. Berarti kan itu gangguan sebenarnya. Iya. Itu gangguan seperti itu. Allah alam. Ustaz. Baik. Nah, selanjutnya Ustaz ya. Kalau berbicara mengenai ini masih asik nih ya, tentang seputar dunia arwah ini Ustaz. Kalau misalnya sering diibaratkan ya, rumah yang jarang dibacakan Quran itu seperti kuburan Ustaz. Nah, gimana Ustaz selama ini melihat fenomena keluarga-keluarga muslim yang seringkali mungkin ya, termasuk ini mungkin juga bisa nasihat buat anak sendiri ya, itu kurang menyibukkan hal-hal ibadah atau mengajarkan anak-anak itu untuk menghidupkan rumah agar tidak sepi kayak kuburan Ustaz. Ada sebuah hadis, fa inna syaitan yanfir min bait tuqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. La taj'al buyutakum maqabir. Rasulullah mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Iya. Bacalah di rumah kalian surat Al-Baqarah.
Jadi di sini Rasulullah SAW mengumpamakan rumah yang nggak pernah dibuat ibadah, nggak dibacakan Quran, itu seperti kuburan. Yeah. Karena kuburan bukan tempat ibadah, nggak ada sholat di sana, nggak ada baca Quran di sana. Maka orang ketika menjadikan rumahnya kosong dari ibadah, kita khawatir ini rumah nanti akan dihuni oleh syaitan dan iblis. Karena Rasulullah mengatakan sesungguhnya syaitan akan lari dari orang yang membacakan surat Al-Baqarah di rumahnya. Jadi salah satu cara penjagaan kita dari makhluk-makhluk halus yang mengganggu di rumah kita atau lingkungan kita atau keluarga kita, itu caranya adalah banyak membacakan Quran, termasuk salah satunya surat Al-Baqarah. Iya, seperti itu. Justru harusnya dibacakan Quran supaya menjauh dan jangan diajak berteman. Iya, jangan diajak berteman. Kalau cuma sekedar pertemanan gimana Ustaz? Bertemanan dengan jin. Gitu ya? Nah, ini pun jadi permasalahan. Allah mengatakan di Quran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dahulu sebagian kelompok dari laki-laki manusia meminta perlindungan dengan sebagian dari jin. Fazaduhum rahaqa, maka bertambah bagi mereka dosa dan kesombongan. Jadi kisah ini sebenarnya ketika ada sebagian laki-laki dari manusia di zaman jahiliyah dulu, kalau dia melakukan sesuatu, dia minta perlindungan dengan jin. Atau dia bermain dengan jin, yang seolah-olah jin ini akan menjaga dia dan menjadi teman dia. Jadi kalau dia lewat di tempat lembah-lembah yang menyeramkan, dia itu berlindung kepada jin yang pemilik lembah itu. Sampai akhirnya turun ayat ini. Dahulu sebagian manusia, laki-laki manusia meminta perlindungan kepada jin. Allah jelaskan itu dalam surat Al-Jin. Maka Allah katakan fazaduhum rahaqa, maka menambah mereka dosa. Jadi jelas orang yang berminta perlindungan, orang yang bermain dengan jin, orang yang juga seperti menspesialkan jin agar jin itu nggak pergi dari dia berikan ritual-ritual spesial, itu semua menunjukkan kepada dosa dan bahkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Seperti itu. Jadi ini bisa jadi bantahan juga Ustaz sebenarnya, karena kalau dikatakan bahwa orang dahulu bekerja sama dengan jin untuk meminta perlindungan, sebenarnya orang sekarang juga mungkin ada kayak gitu Ustaz. Banyak naik sekarang gunung, permisi gitu ya, bawa sesuatu. Nah, berarti ini adalah bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul petunjuk yang Allah berikan untuk semua manusia di zaman kapanpun Ustaz. Iya. Al-Quran itu menceritakan kejadian tertentu di waktu itu, tapi kejadian ini tentu akan berulang dengan mungkin sedikit perubahan cerita dan perubahan tokoh, tapi akan berulang kisahnya. Fir'aun udah meninggal, bukan berarti orang-orang zaman sekarang nggak ada yang bersifat seperti sifat Fir'aun. Qorun sudah meninggal, pemburu harta, bukan berarti zaman sekarang nggak ada Qorun. Mungkin berbeda tokoh tapi hampir sama kisahnya. Abu Jahal, Abu Lahab, seperti itu juga jin. Kalau tadi antum bilang mungkin orang yang naik gunung lalu dia membawakan sesuatu. Contoh lebih singkat lagi adalah kalau di daerah Jawa ya, itu orang yang lewat jembatan atau lewat kuburan, itu harus lempar koin. Lempar koin, Ustaz? Iya, harus selamat gitu. Itu di mana, Ustaz? Saya ngumpulin koinnya. Dan memang banyak yang ngumpulin koin di situ. Gitu? Iya, Anda pertama lewat Anda bingung. Ini kok banyak orang seperti memegang sapu yang narik-narik gitu. Akhirnya ketika saya naik mobil saya mulai pelan. Saya takut dia ketabrak gitu ya. Ternyata orang depan lempar koin. Koinnya diambil sama mereka gitu loh. Nah, jelas selang beberapa dari jembatan tersebut ternyata ada kuburan. Jadi mereka meyakini kalau kamu mau selamat lewat kuburan ini dan lewat jembatan ini, ayo lempar koin sebagai bukti bukti pengorbanan kamu. Tiket gitu ya. Menebus lah biar selamat ya. Gitu. Kalau dalam bahasa kita ya mungkin ya korban. Iya. Ya. Nah, ini sama jadi Anda jadi ingat dari sebuah kisah yang di zaman Rasulullah pernah bercerita bahwasanya tidak boleh lewat kecuali harus menyembelih seekor lalat. Kalau nggak menyembelih seekor lalat akan dibunuh kan begitu kan. Akhirnya salah seorang mereka menyembelih seekor lalat yang diberikan kepada berhala. Berapa sih harga lalat? Gitu. Apa sih harganya lalat? Nggak ada harganya. Berapa sih koin tadi? Nggak ada harganya. Tapi bukan itu yang
diinginkan oleh jin. Yang diinginkan adalah bentuk penghormatanmu, bentuk pengorbananmu, bentuk ketaatanmu. Iya. Yang lebih ringan lagi, kalau lewat tempat tersebut harus klakson 3 kali. Nggak ngeluarin duit, cuman pakai klakson. Itu bentuk penghormatan. Sebenarnya ini semua hampir sama. Hampir sama bentuk daripada meminta perlindungan atau memberikan bentuk kesetiaan dan ketaatan agar dia selamat. Seperti ini nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Nah, jadi nggak boleh juga nih meyakini misalnya. Nah, ini bonekanya nggak dikasih makan, kamu bakalan sial. Nah, itu nggak boleh berarti Ustaz ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kesialan kita nggak ada berhubungan dengan boneka. Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Nggak ada. Boneka tidak akan pernah memberikan mudarat kepada kita. Ketika kita meyakini benda mati bisa memberikan mudarat dan manfaat, inilah dikatakan pengkultusan kepada benda mati. Pengkultusan kepada benda mati, inilah hakikat daripada kesyirikan. Ini yang merusak akidah sebenarnya. Ini yang merusak akidah. Bermain, senang boneka, silahkan. Tetapi ketika sudah bersinggungan dengan keyakinan, jangan bermain-main. Seperti itu. Masya Allah. Ini apa nih? Tadi kan saya sempat bercanda nih Ustaz ya. Tentang ngumpulin koin. Ini boleh nggak sih Ustaz? Ada orang misalnya ngelihat, misalnya ada di gunung ya, ada yang ngasih ayam bakar, kue. Terus orang, wah ini kan daripada buat jin, mending saya makan. Ini boleh nggak memakan sesajen kayak gini? Boleh nggak? Kalau dia menyembelihnya bukan atas nama Allah dan bukan untuk Allah, itu bangkai. Bangkai nggak boleh dimakan. Haram ya Ustaz. Haram. Dia mungkin baca bismillah tapi dia tujukan bukan untuk Allah. Dia tujukan untuk penghuni sesuatu. Itu haram. Gak boleh. Karena menyembelih itu harus untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an ketika Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah buat Allah dan nyembelihlah buat Allah. Jadi kalau sesembahan tadi atau sesembelihan tadi disembelih bukan untuk nama Allah, itu nggak boleh. Iya. Kalau pakai nama Allah, Bismillah, tapi tujuannya bukan untuk Allah, tetap nggak boleh. Karena dia menjadi bangkai, tidak boleh. Iya. Jadi kalau dalam kasus tadi koin tadi, itu sama nggak boleh juga? Kira-kira kayak gitu. Kalau koin bukan penyembelihan ya. Kalau koin bukan penyembelihan dan tidak itu mungkin perlu kita bahas lagi lebih dalam masalah itu ya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak, atau buah gitu kan, bagaimana orang buah gitu ya. Ya itu yang diberikan kepada selain Allah lalu kita makannya, tapi bukan berbentuk sembelihan. Maka itu perlu pembincangan lagi dan perlu pendalaman lagi dalam masalah akidah seperti itu. Mungkin nanti kita kupas lebih lanjut lagi Ustaz, pertemuan kedua nih. Nah Ustaz, mungkin yang terakhir nih Ustaz ya. Tren boneka arwah perusak akidah. Bagaimana nasihat Ustaz agar kita semua terhindar dari fitnah ini Ustaz? Iya, terkadang kita ini terlalu melupakan sinyal-sinyal dan rambu-rambu dari agama ini. Allah mengizinkan kita bermain, Allah mengizinkan kita bersenang-senang, Allah mengizinkan kita untuk melakukan apa yang kita mau selama tidak berbenturan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau mencari hiburan atau ingin menghilangkan kesepian dengan boneka-boneka seperti ini, saya nasihatkan lebih baik dia mencari sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya. Dan saya nasihatkan juga kepada saya pribadi dan kepada teman-teman semua, kita harus perkuat akidah kita. Apalagi kan seperti antum bilang tadi, ini masuk dari orang-orang yang bukan beragama seperti agama kita. Yang jelas-jelas mereka sudah beda keyakinan dengan kita. Yang mereka meyakini ada roh, ada arwah. Yang mereka meyakini arwah itu masuk ke dalam boneka. Ini kan bukan keyakinan kita. Yang seperti ini kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai kita hanya sekedar keren, ikut-ikutan, atau ingin menjadikan sebuah sensasi. Agama kita rusak. Jangan. Agama kita itu adalah modal kita untuk ketemu Allah. Jangan pernah kita jual dengan apapun, karena itu modal kita. Seperti itu. Allah musta'an. Masya Allah. Jadi Ustaz pesannya mungkin jangan ada arwah di antara kita Ustaz. Jangan ada arwah di antara kita. Ustaz. Baik. Jazakallah khairan untuk nasihatnya Ustaz untuk malam hari ini, dan
tentunya semua faidah-faidah yang sudah disampaikan, diskusi kita ini menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk yang menyaksikan podcast kali ini agar memperkuat akidahnya, semakin semangat belajar pondasi agama yang sesuai Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus salih. Dan kita mendoakan juga untuk guru kita Ustadz Lutfi yang hafizahullah ta'ala, beliau senantiasa diberikan kesehatan, dijaga juga, dan juga insya Allah kembali berkunjung dan membagikan faedahnya di teman-teman di Makassar nih ya. Baik, mungkin Ustadz kita akhiri dulu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Jazakallah khair. Waalaikumsalam.